Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Iqbal Al-Fahruli, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 32 untuk mempresentasikan proposal tesis berjudul Dampak Pengumuman Dividen Tunai terhadap volume perdagangan, abnormal return, dan jumlah pemegang saham pada perusahaan dalam indeks IDX High Dividend 20 periode 2020-2021. Yang pertama, terkait dengan latar belakang penelitian. Nah, harga saham itu dipengaruhi oleh permintaan beli atau bid dan penawaran jual atau offer, di mana bid offer tersebut dipengaruhi oleh informasi yang diterima oleh investor. Informasi yang tersedia ini akan mempengaruhi keputusan jual atau beli serta keputusan untuk menambah atau mengurangi jumlah saham yang dimiliki. Jumlah bid atau offer serta informasi yang diterima oleh investor akan mempengaruhi harga saham menjadi naik atau turun, memberikan return positif atau negatif di hari-hari perdagangan saham berikutnya. Selain return yang berasal dari kenaikan harga saham atau capital gain, investor juga dapat menerima return berupa dividen apabila investor sampai dengan penutupan hari perdagangan atau pum date masih memegang saham emiten tersebut. Bagi investor yang bertujuan untuk mendapatkan dividen, maka pengumuman dividen akan menjadi perhatian mereka. Apakah kemudian saham tersebut layak dibeli ditinjau dari dividen yang akan diterima dibandingkan dengan harga saham yang harus ditebus atau yield-nya. Sehingga perumusan masalahnya yang pertama adalah apakah pengumuman dividen tunai berdampak pada volume perdagangan saham. Yang kedua, apakah pengumuman dividen tunai berdampak pada abnormal return saham? Yang ketiga adalah apakah pengumuman dividen tunai berdampak pada jumlah pemegang saham perusahaan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati dampak pengumuman dividen tunai terhadap reaksi pasar yang diamati melalui perubahan variabel volume perdagangan dan abnormal return serta jumlah pemegang saham pada saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX High Dividend 20 di periode 2020-2021. Bagaimana kerangka pemikiran dari penelitian ini? Nah, berikut digambarkan bahwa ketika ada pengumuman dividen, maka diduga akan ada penurunan atau kenaikan daripada harga saham itu sendiri. Yang kedua, volume perdagangan. Yang ketiga, dari jumlah pemegang sahamnya. Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian yang pertama, bahwa pengumuman pembagian dividen tunai berpengaruh signifikan terhadap perhitungan rata-rata trading volume activity. Yang kedua, dihipotesiskan bahwa pengumuman pembagian dividen tunai berpengaruh signifikan terhadap perhitungan rata-rata abnormal return. Dan dihipotesiskan untuk yang ketiga bahwa pengumuman pembagian dividen tunai berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemegang saham. Lalu bagaimana penelitian ini akan berjalan? Dirancang sebagai berikut, bahwa penelitian ini menggunakan studi peristiwa atau event study, yang dimana peneliti nanti akan melakukan analisa faktor-faktor yang dipengaruhi oleh pengumuman dividen perusahaan, yaitu yang diamati adalah volume perdagangan yang diwakili oleh trading volume activity, kemudian perubahan harga saham yang nanti diamati dari abnormal return-nya, serta perubahan jumlah pemegang saham atau number of shareholder-nya. Kemudian bagaimana dengan populasi yang akan diamati? Populasi semua perusahaan dalam indeks IDX High Dividend 20 yang mengumumkan pembayaran dividen tunai di tahun 2020-2021. Kemudian samplingnya bagaimana diambil, yaitu dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama, berturut-turut perusahaan tersebut terdaftar di dalam indeks IDX High Dividend 20 selama 2020-2021. Yang kedua, perusahaan tersebut menyediakan informasi terkait variabel penelitian. Kemudian variabel yang
berperan di sini yang pertama variabel independen yaitu pengumuman dividen. Yang kedua, variabel dependennya mempengaruhi volume perdagangan, kemudian abnormal return, dan jumlah pemegang saham. Kemudian bagaimana data dan metode pengumpulan datanya. Nah, datanya nanti dia ambil dari eh, sifatnya data sekunder ya, diambil dari website BI. Kemudian bila tidak tersedia akan ditelusuri ke website atau informasi dari emiten. Kemudian website Stockbit ini sebuah portal investasi. Kemudian website KSEI sebagai portal pencatat terkait dengan kepemilikan saham. Kemudian bagaimana teknik analisa datanya? Nah, data yang telah dikumpulkan nanti akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji per sample t-test dan one sample t-test. Baik, Bapak Ibu dosen pengajar, serta rekan-rekan sekalian, demikianlah presentasi dari proposal saya. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.